Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga berharapkan pagi ini kalian semua sehat semua. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari di KD yang berikutnya, kompetisi dasar 3.5, yaitu mengenai tentang masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia atau masuknya agama Hindu di Nusantara. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara, yang pertama kita harus tahu bagaimana tujuan pembelajaran. Kalian memahami bagaimana tujuan pembelajaran untuk kalian anak-anak saya, yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menyimpulkan berbagai sumber dan teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Nah, tujuan yang pertama, sumber dari India, kemudian ada sumber dari Cina, kemudian sumber dari Yunani, yang berikut sumber dari peninggalan-peninggalan, prasasti, kitab, bangunan kuno, dan seterusnya. Kemudian mengenai tentang teori Brahmana, teori Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Nah, untuk pertama kita harus menelaah. Paling pertama kita melihat sumber dari India. Sumber dari India ini mengatakan bahwa bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Jataka, kitab Ramayana, tapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia, ya. Jadi secara spesifik kesimpulannya bahwa orang-orang atau pedagang pada masa itu berdagang ke Indonesia sudah terjadi di abad kedua dan abad ketiga Masehi. Itu mengenai tentang sumber yang dari India. Kemudian kita melihat lagi sumber dari Cina. Nah, di sumber ini mengatakan itu berdasarkan dari perjalanan seorang musafir Cina yang bernama Fahir, mengatakan bahwa dalam perjalanan dari Cina ke Nusantara pertama kali ia lakukan itu di abad atau di tahun ke 413 Masehi. Nah, pada masa itu musafir ini atau dikatakan seorang pendeta sudah berada di Yepoti. Yepoti itu dulu dikenal, Tarumanegara dikenal dengan nama Yepoti. Oke, itu mengenai tentang sumber dari Cina. Kemudian anak-anak harus tahu, kita harus masuk ke sumber yang berikut, yaitu di sumber dari Yunani. Nah, sumber dari Yunani mengatakan bahwa hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemeus. Nah, ini seorang ahli dari ilmu bumi dari Yunani. Nah, mengatakan bahwa dalam kitabnya yang berjudul Geographike yang ditulis pada abad kedua, Ptolemeus ini menyebutkan nama Labadio yang artinya Pulau Jelai. Nah, mungkin kata itu ucapan Yunani untuk menyebut Yawatwipa yang artinya itu Pulau Jelai. Dengan demikian, seperti yang disebutkan dalam kitab Ramayana, bahwa Yawatwipa yang dimaksud ialah Pulau Jawa. Nah, kemudian mengenai tentang prasasti. Nah, prasasti ini prasasti yang tertua di Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan India itu kita bisa melihat di prasasti Mulawarman. Nah, prasasti peninggalan dari kerajaan kita ini, ya, jadi anak-anak pun pasti tahu, sudah mengetahui prasasti peninggalan dari kerajaan Kutai, bahwa di kerajaan Kutai ada peninggalan yang nama prasasti ini, ada 7 prasasti. Nah, salah satunya itu mengenai prasasti dari Mulawarman. Nah, prasasti Mulawarman ini pada masa itu bertulisan berbahasa Sanskerta dan juga huruf Palau. Kemudian kita beralih ke kitab kuno. Nah, di kitab kuno pada masa itu di Indonesia biasanya ditulis di daun lontar yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno. Itu adopsi dari huruf Sanskerta dan juga tulisan Palau pada masa itu. Kemudian ada dari bangunan. Nah, kalau kita melihat dari bangunan-bangunan yang ada di Indonesia itu sudah diakulturasi atau perpaduan budaya, ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin lihat di internet dan yang lain, kita melihat di peninggalan atau candi di India itu berbeda dengan candi yang berada di Indonesia.
Nah, candi di India itu perlu untuk anak-anak ketahui, itu bentuknya hanya stupa. Tetapi kalau di Indonesia, di Nusantara kita tercinta ini, kita bisa melihat ada akulturasi di sana. Itu ada antara perpaduan antara stupa dan juga mengenai tentang pundan berundak-undak. Itu bisa mungkin teman-teman, anak-anak mungkin sudah belajar di peninggalan megalitik pada masa itu, bahwa pada masa itu ada namanya pundan berundak-undak atau tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Itu masih menganut agama animisme dan dinamisme. Jadi perlu untuk menjadi kesimpulannya adalah bangunan ini bangunan perpaduan antara pundan berundak-undak dengan candi yang merupakan akulturasi dari India. Kemudian yang berikut, teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dicetuskan oleh namanya salah satu peneliti hebat, arkeologi hebat dari Belanda, namanya Van Leeuwen. Nah, Van Leeuwen ini mengatakan dalam teori Brahmana, orang-orang yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu orang-orang yang bergolongan Brahmana atau para pendeta. Mereka datang ke Indonesia untuk menyebar agama Hindu dan Buddha itu berdasarkan atas undangan dari para penguasa daerah. Para Brahmana kemudian datang ke Indonesia berdasarkan atas undangan tadi. Kemudian mereka melakukan penyebaran agama dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Ya, nah itu tentang teori Brahmana. Nah, kemudian kita lanjut lagi mengenai teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dicetuskan ada satu arkeolog juga terkenal pada masa itu, namanya Ramesh Chandra Majumdar namanya. Ya, dia mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu orang-orang yang berperan sebagai kaum kesatria atau kaum prajurit. Nah, mereka pada masa itu menurut teori dari teori kesatria mengatakan bahwa mereka pada masa itu di Nusantara mendirikan koloni-koloni, kemudian mengajukan ataupun menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Tetapi memang teori ini belum ada kejelasannya, artinya belum ada pendapat yang lebih lanjut mengenai tentang teori kesatria. Itu tentang teori kesatria. Kemudian kita lanjut ke teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dicetuskan itu oleh salah satu arkeolog juga, yaitu bernama Nicholas Johannes Krom. Ya, namanya cukup unik juga, Nicholas kemudian Johannes Krom. Ya, nah itu dalam teori Waisya yang mengatakan orang-orang yang membawa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia itu orang-orang yang itu dikatakan golongan pedagang. Nah, golongan pedagang ini mereka pada saat itu mereka masuk ke Nusantara, kemudian mereka melakukan perdagangan. Mereka mendirikan satu perkampungan, kemudian melakukan perdagangan di Indonesia. Tetapi juga menurut dari teori ini juga di sana dikatakan bahwa lebih jelasnya lagi mereka di sana melakukan perkawinan atau pernikahan dengan masyarakat setempat. Setelah itu baru kemudian mereka melakukan penyebaran agama dan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Oke, dan yang berikut itu mengenai tentang teori Sudra. Nah, anak-anak pun harus melihat, bisa untuk mendengarkan bagaimana tentang teori Sudra. Nah, teori Sudra ini dibawa oleh Van Weber, ini juga ahli dari Belanda. Nah, di sana ia katakan bahwa menurut teori ini India banyak terjadi perang pada masa itu. Di India itu terjadi peperangan yang luar biasa, antara saling menjatuhkan satu kerajaan yang satu berperang dengan kerajaan yang lain, saling menjatuhkan. Nah, tawanan-tawanan inilah kemudian mereka diungsikan ke Nusantara, mereka diungsikan ke Indonesia. Nah, orang-orang tawanan inilah yang kemudian menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara, di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk di teori yang terakhir, yaitu mengenai tentang teori arus balik. Nah, teori arus balik sendiri ini, berdasarkan teori dari Frederik David Campos, ya, namanya cukup unik ya. Namanya itu diulang lagi, namanya itu Frederik David Campos. Nama yang cukup
unik dan cukup untuk sulit untuk diungkapkan atau disebutkan ya. Jadi teori ini mengatakan bahwa orang-orang pada masa itu yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu, menurut teori ini yang mengatakan bahwa orang-orang yang menyebarkan itu hanya orang-orang Indonesia, pribumi sendiri, orang-orang pribumi yang kemudian pada saat orang-orang India masuk ke Indonesia menyebarkan agama Hindu dan Buddha, kemudian mereka mempelajari agama ini, kemudian mereka ke India, gitu ya, mereka ke India untuk memperdalam ilmu yang mereka terima mengenai tentang teori mengenai tentang agama Hindu Buddha yang sudah mereka pelajari. Setelah mereka menuntut ilmu di India, kemudian mereka kembali ke Indonesia, kemudian mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara kita tercinta. Jadi singkatnya teori tentang teori arus balik ini bahwasannya yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu adalah orang Indonesia sendiri, orang Indonesia yang kemudian menuntut ilmu di India, kemudian balik ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, jadi itu ada beberapa sumber yang sudah dijelaskan tadi, ada sumber juga, kemudian ada teori. Semoga juga apa yang sudah Bapak jelaskan saat ini juga bisa untuk menjadi pegangan kalian, bisa untuk dimengerti, supaya nanti kemudian kita di ulangan mungkin di semester nanti kalian juga sudah bisa mampu untuk memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita. Kurang lebihnya kalau ada salah kata, ada salah bahasa dari Bapak, mohon maaf, dan Bapak tutup. Selamat siang, tetap jaga kesehatan masing-masing. Semoga setelah ini kalian pulang ke rumah masing-masing dengan sehat dan selamat. Sekian, terima kasih. Selamat siang.